Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nini Halimah dari SDN Petak Serang, Kecamatan Ciparan. Saya telah membaca buku Si Kancil, Binatang Kecil yang Cerdik, pengarangnya Ember Rahimsyah AR, diterbitkan oleh Dua Media 2012. Saya telah mereview buku tersebut dengan menggunakan teknik fishbone. Pada siang hari, Kancil berjalan di tengah hutan dengan perut yang kelaparan, dan dia melihat banyak sekali mentimun, dan dia bergegas mendekati kebun mentimunnya dan dia memakannya sambil merusaknya. Setelah dia kenyang, dia pun pergi ke hutan. Pada pagi hari, petani datang ke ladangnya dan dia kaget melihat ke ladangnya yang rusak dan buah mentimunnya banyak yang habis, dan dia pun pulang dengan hati yang muram. Pada saat dia berjalan, dia bergumam-gumam, siapakah yang merusak kebunku, dan dia bersangka-sangka itulah Kancil yang suka mentimun. Dan dia pun tahu Kancil itu adalah binatang kecil yang cerdik, dan dia pun menjebaknya dengan membuat orang-orangan, dan dia pun membuat pelengkap yang sangat kuat. Setelah selesai membuat orang-orangan, dia pun menyimpannya di dekat ladangnya. Saat Kancil datang kembali, dia mengejek orang-orangan itu. "Hei orang-orangan, kenapa kamu diam? Banyak sekali mentimun di sana. Kenapa kamu tidak memakannya?" Orang-orangannya hanya diam dengan berdiri. Kancil pun tidak makan terlalu banyak buah mentimun, 1-3 buah mentimun saja. Pada dia setelah makan, dia kembali mengintipnya dengan memakai kaki depannya, dan dia pun terjebak. Kaki satu lagi, dan dia, "Hei orang-orangan jelek, lepaskan kakiku, kalau enggak aku pukul lagi kamu dengan kaki depanku." Dan dia pun memukulnya dengan kaki depan satu lagi, dan dia pun terpelekat. Semalaman diam, hanya menangis, tidak bisa kemana-mana. Keesokan pagi yang cerah, petani pun datang. Dia kaget melihat Kancil yang telah terjebak. Oh, rupanya si Kancil, dan dia mengikat lehernya dengan ikatan yang sangat kuat. Yang Kancil pun dibawa ke rumah petani dan dia dikurung. Pada petani pergi ke pasar, ada anjing lewat dan dia berkata, "Hei Cil, kenapa kamu ada di sini?" "Aku di sini ingin menjadi menantu petani." Dan anjing pun ingin menggantikan posisi Kancil. Dia suka, "Hei Cil, kamu tubuhmu kurus dan kamu kecil, kamu tidak cocok jadi menantu petani." Saut anjing, "Gak apa-apa, aku kecil dan kurus, yang penting tidak kayak kamu besar tapi galak." Dan anjing pun sangat marah, dan dia mendorong kurung Kancil dengan batunya sampai terjatuh. Dan dia pun, Kancil segera pergi lari karena takut oleh anjing. Anjing pun mengurung dirinya sendiri dengan mengurunginya. Pada petani datang, dan dia kaget kenapa Kancil menjadi anjing. "Hei petani, Kancil baru saja lari. Aku akan menggantikan posisi Kancil untuk menjadi menantumu." "Kata siapa aku akan menjadikan Kancil menantuku? Aku hanya ingin membuatkan Kancil jadi sate untuk makan aku dan keluargaku." Dan dia pun sangat
marah karena telah ditipu oleh kancil dan dia menggigit kaki Pak petani dan dia lari mengejar kancil sambil berteriak, "Hei kancil, kamu kemana? Aku hampir saja dijadikan sate oleh petani." Kancil lari terus dan dia ketakutan, dia akan ketahuan oleh anjing dan dia mengumpet di semak-semak. Dan anjing pun telah sadar diri, percuma aku berteriak-teriak mencari kancil, kancil kan udah jauh. Ada hikmahnya, jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan tidak boleh menjahili, mencuri dan membohongi karena akan merugikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.